033 dari PGSD 01 semester 5. Di sini saya akan memisahkan sebuah cerita yang berjudul Angsa dan Kura-kura. Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura. Kura-kura ia tidak pernah pergi kemanapun. Kura-kura selalu di pinggir danau. Pada suatu ketika, kura-kura sedang memandangi langit yang begitu indah. Kura-kura pun mendengar kepakan sayap burung, dan kura-kura pun langsung melihat ke atas langit. Dia membayangkan bahwa dirinya bisa terbang seperti burung. Namun kura-kura pun tersadar bahwa dirinya hanya seekor kura-kura yang tak memiliki sayap. Lari pun dia juga lamban. Akhirnya kura-kura pun meninggalkan danau dan menuju ke rumahnya. Di tengah perjalanan, kura-kura pun bertemu dengan 2 ekor angsa. Salah satu angsa pun menyapa kura-kura. "Hai kura-kura, kenapa kamu sedang bersedih?" Kura-kura pun menjawab, "Iya, aku tengah bersedih angsa, karena aku ingin sekali terbang di atas langit, tapi aku sadar aku tidak punya sayap." Angsa pun menjawab, tidak usah bersedih kura-kura, aku akan membantumu terbang." Kura-kura pun bertanya kepada angsa, "Bagaimana angsa caranya aku bisa terbang?" Angsa pun menjawab, "Begini kura-kura, besok pagi kita berkumpul di pinggir danau. Aku akan menjelaskannya besok pagi." Kura-kura pun menjawab, "Baiklah angsa, aku akan datang di pinggir danau besok pagi. Aku tidak sabar sekali." Setelah itu kura-kura pun melanjutkan perjalanannya menuju rumah. Pada malam hari, kura-kura pun tidak bisa tertidur karena kura-kura tidak sabar untuk terbang besok pagi. Waktu sudah menunjukkan pagi hari. Kura-kura pun langsung menuju ke pinggir danau. Kura-kura pun sudah melihat 2 angsa yang sudah menunggu di pinggir danau. Kura-kura pun menyapa angsa, "Selamat pagi angsa." Angsa pun menjawab, "Selamat pagi juga kura-kura, apakah kamu sudah siap untuk terbang?" Sudah angsa. "Begini kura-kura, aku akan menjelaskan peraturan yang harus kamu patuhi saat kita terbang nanti." "Apa itu angsa aturannya?" "Jadi begini kura-kura, aturannya yang harus kamu patuhi. Aku mempunyai sebatang kayu. Sebatang kayu ini kamu gigit. Pada waktu terbang nanti kamu tidak boleh membuka mulut. Jika kamu membuka mulut, kamu akan terjatuh." Kura-kura pun mengiyakan aturan yang sudah disampaikan oleh angsa. Tak lama kemudian angsa dan kura-kura pun terbang ke langit. Kura-kura pun melihat pemandangan dari atas langit. Dia bisa melihat danaunya yang begitu luas, yang begitu indah. Dan dia melihat banyak burung-burung yang terbang di atas sana. Tak lama kemudian ada seekor gagak yang merasa heran, "Loh, kenapa kura-kura bisa terbang?" Lalu burung gagak pun menghampiri kura-kura dan angsa. Gagak pun menyapa, "Hai kura-kura, wah hebat sekali kamu bisa terbang." Kura-kura pun sangat merasa
bangga Kak bahwa dirinya bisa terbang. Dan kura-kura pun menjawab pertanyaan burung gagak dengan sombong. Ya, aku bisa terbang, hebat kan? Nah, kura-kura pun lupa, dia sudah membuka mulutnya dan akhirnya terjadi, dan kura-kura pun terjatuh. Tidak. Dan pada akhirnya kura-kura pun terjatuh ke tanah. Setelah itu kedua angsa pun langsung menghampiri kura-kura yang sedang terjatuh. Dengan paniknya, angsa pun bertanya kepada kura-kura, bagaimana? Kamu tidak apa-apa kan? Kura-kura pun menjawab, tidak, aku tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Dan angsa pun menjawab, syukurlah kura-kura kalau kamu baik-baik saja. Kura-kura pun menjawab, iya angsa. Kura-kura pun merasa bersedih bahwa dirinya sudah melewatkan kesempatan dia terbang dengan membuka mulutnya dengan tidak mematuhi peraturan yang telah disampaikan oleh angsa. Begitulah teman-teman cerita dari angsa dan kura-kura. Dari cerita ini kita diajarkan untuk tidak boleh sombong, apalagi ketika berada di posisi yang lebih tinggi. Seharusnya kita harus selalu bersyukur atas setiap kelebihan yang kita miliki. Setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan satu lagi, fokuslah pada apa yang menjadi kelebihanmu dan berusahalah memperbaiki kekuranganmu sendiri. Baik teman-teman, sekian cerita yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.